Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu mendoakan dimanapun anak-anakku yang soleh dan soleha berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk pertemuan hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelum masuk materi, Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu makhluk hidup dan ciri-cirinya. Makhluk hidup merupakan komponen biotik yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minuman, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan dan tujuannya apa? Perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, tumbuhan ini anak-anak juga memiliki kemampuan diri untuk memperbanyak dirinya dengan dua cara. Yang pertama adalah secara generatif, yang kedua adalah secara vegetatif. Apa bedanya Ustadz? Bedanya adalah generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melalui perkawinan atau seksual, di mana ini melibatkan jantan dan betina. Kalau pada tumbuhan, jantannya adalah benang sari dan betinanya adalah putik. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Nah, sedangkan yang vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau aseksual. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang tidak berbunga. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini biasanya itu berasal dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Nah, untuk perkembangan secara vegetatif ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Nah, tadi kan Ustadz sudah menjelaskan tentang generatif. Sekarang Ustadz akan menyebutkan ciri-ciri perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya anak-anak. Yang pertama, adanya proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, ini hanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Yang ketiga adalah menghasilkan biji. Nah, di ciri yang di poin kedua tadi, Ustadz belum menjelaskan tentang penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan itu apa anak-anak? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah meleburnya sel gamet jantan dan sel gamet betina. Hasil pembuahan tersebut dinamakan zigot. Nah, untuk materi selanjutnya Ustadz akan menjelaskan mengenai macam-macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya. Itu ada 4 ya anak-anak. Ada autogami, itu penyerbukan sendiri. Ketonogami itu penyerbukan tetangga. Alogami itu penyerbukan silang. Hibridogami itu penyerbukan bastar. Autogami, coba dilihat gambarnya ya anak-anak di nomor 1 ini. Autogami ini adalah
penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya bahwa serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya bunga mangga, bunga sepatu. Kita beralih ke nomor 2 ya anak-anak. Geitonogami atau penyerbukan tetangga. Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya bahwa serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Contohnya padi. Sekarang kita bahas yang nomor 3, penyerbukan alogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tumbuhan lain, tapi masih dalam satu jenis. Artinya apa anak-anak? Artinya bahwa serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu dari bunga lain, tumbuhan lain yang sejenis atau masih satu jenis. Yang nomor 4 adalah hibridogami atau bastar. Nah, penyerbukan ini adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tumbuhan lain yang berbeda jenis dan berbeda varietasnya. Artinya apa anak-anak? Artinya bahwa serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu berasal dari bunga lain, tumbuhan lain yang berbeda jenis dan berbeda varietasnya. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya biasanya digunakan untuk menggabungkan dua sifat yang berbeda. Contohnya, rambutan berbiji kecil dikawinkan dengan rambutan yang memiliki rasa manis. Nanti hasilnya akan menghasilkan buah rambutan yang berbiji kecil dan memiliki rasa manis. Materi selanjutnya adalah perantara penyerbukan. Nah, perantara penyerbukan ini ada 4 juga ya anak-anak. Ada yang dibantu oleh hewan, manusia, air, dan angin. Nah, kita akan membahas satu persatu ya anak-anak. Nah, kalau yang dibantu oleh hewan ini biasanya tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki warna mahkota yang mencolok atau cerah. Yang kedua, memiliki bau yang khas. Yang ketiga, memiliki kelenjar madu. Contoh hewannya seperti lebah, kupu-kupu, kelelawar, burung. Nah, selanjutnya adalah perantara penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bahwa dia sulit mengalami penyerbukan secara alami. Dikarenakan apa? Dikarenakan benang sarinya susah mengeluarkan serbuk sari. Nah, ini biasanya serbuk sarinya ini akan diambil oleh manusia, nanti akan ditaburkan di bunga betinanya ini ya anak-anak. Nah, ini contoh tanamannya adalah salak, terus vanili. Terus yang selanjutnya adalah dengan bantuan air. Biasanya ini adalah contohnya ya anak-anak, contohnya adalah ganggang dan hidrilla. Biasanya itu serbuk sarinya nanti akan jatuh terbawa oleh air dan nanti akan menempel di kepala putik. Nah, itu atas bantuan arus air tadi ya anak-anak. Ya, sekarang nomor 4. Perantara penyerbukan dibantu oleh angin. Ini ciri-cirinya apa anak-anak? Ciri-cirinya yang pertama, memiliki mahkota kecil dan tidak
warna. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua adalah memiliki benang sari yang kering, kecil, dan banyak. Yang ketiga adalah kepala putik menjulur keluar. Contohnya adalah padi. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam proses terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Nah, tadi kan Ustadz sudah menjelaskan apa itu penyerbukan dan pembuahan. Ustadz ulangin lagi ya anak-anak. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kalau pembuahan, meleburnya sel gamet jantan dan sel gamet betina ya anak-anak. Nah, sekarang Ustadz jelaskan. Nah, ini yang pertama itu terjadinya penyerbukan. Penyerbukan tadi kan serbuk sarinya jatuh di kepala putik. Nah, setelah jatuh di kepala putik nanti akan turun melalui bulu serbuk sari dan nanti akan terjadinya pertemuan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina di bakal buah nanti ya anak-anak di sini nanti. Terus setelah meleburnya nanti, setelah terjadi peleburan tadi ya anak-anak, itu adalah proses pembuahan. Nah, proses pembuahan tersebut nanti akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini nanti akan berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru ya anak-anak. Dan lembaga ini nanti akan berkembang menjadi bakal buah. Nah, bakal buah tersebut nanti akan berkembang menjadi daging buah dan biji. Dan akhirnya nanti ketika sudah jatuh ke tanah akan menjadi biji dan biji tersebut akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Itulah siklusnya ya anak-anak. Ustadz ulangin kalau proses terjadinya penyerbukan dan pembuahan itu ya penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dan pembuahan itu adalah meleburnya sel gamet jantan dan sel gamet betina. Dan hasilnya disebut zigot. Ustadz cukupkan materi sampai di sini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anakku yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.